Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman Royan Ahmad dari Teknik Sipil 2019. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran kerak bumi. Pergeseran kerak bumi di sepanjang bidang patahan menimbulkan getaran dan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui materi-materi penyusun bumi. Energi yang menyebabkan pergerakan ada di dalamnya, yaitu tenaga endogen, disebut dengan arus konveksi. Arus konveksi sendiri berasal dari pemanasan inti bumi dan pada tempat-tempat tertentu. Arus tersebut naik ke permukaan lalu menyebar secara horizontal. Penyebab terjadinya pergeseran lempeng tektonik. Yang pertama ada gerakan epirogenetik. Gerakan ini merupakan gerakan naik dan turunnya kulit bumi dengan menggunakan tenaga yang lambat dan di daerah yang cukup luas. Gerakan epirogenetik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerakan epirogenetik positif, yaitu mengarah ke bawah, akibatnya daratan menjadi turun dan air laut seolah-olah naik. Yang kedua gerakan epirogenetik negatif, mengarah ke atas, akibatnya muncul gunung atau bukit dan air laut seolah-olah turun. Lalu gerakan yang kedua ada gerakan orogenetik. Gerakan ini lebih cepat dibandingkan dengan gerakan epirogenetik, serta memiliki di daerah yang memiliki ruang lingkup yang sempit. Bentuk dari gerakan orogenetik berupa lipatan, retakan, dan juga patahan. Patahan yang dihasilkan juga dibagi menjadi dua, yaitu graben, patahan yang lebih rendah, dan horst, patahan yang lebih tinggi. Kedua patahan tersebut sebagai akibat dari gaya renggangan pada lempeng. Selain patahan, lipatan juga terbagi menjadi dua, yaitu antiklinal, lipatan yang lebih tinggi, dan sinklinal, lipatan yang lebih rendah. Kedua lipatan diakibatkan adanya kompresi lempeng. Ada 3 kemungkinan pergerakan satu lempeng tektonik relatif terhadap lempeng lainnya, yaitu apabila kedua lempeng saling menjauhi, divergen, saling mendekati, konvergen, dan saling geser, transform. Konvergen sendiri ada 2 jenis, yaitu subduction, di mana terjadi penunjaman, dan collision, terjadi pengangkatan seperti Himalaya. Macam-macam pergerakan lempeng. Lempeng-lempeng tersebut selalu bergerak karena adanya arus konveksi atau arus panas pada lapisan astenosfer atau mantel bumi. Pergerakan lempeng diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada divergen, merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh yang menyebabkan terbentuknya mid-ocean ridge, pematangan tengah samudra. Yang kedua ada transform, merupakan pergerakan lempeng yang saling berpapasan yang menyebabkan terbentuknya sesar, yaitu zona rekahan batuan. Lalu ada konvergen. Konvergen merupakan pergerakan lempeng yang saling bertubrukan. Pergerakan lempeng secara konvergen terbagi diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Konvergen subduksi ialah konvergen antara lempeng benua dan lempeng samudra yang menyebabkan adanya zona subduksi, zona penunjaman, sehingga terbentuk palung laut dan gunung api. Lalu ada konvergen collision, ialah konvergen antara lempeng benua dan lempeng benua juga, yang menyebabkan terbentuknya pegunungan lipatan. Dampak gempa bumi tektonik. Yang pertama, ada yang menyebabkan kerusakan bangunan. Hal ini terjadi semua gempa apabila getarannya besar dan ditambah letak episentrumnya yang dangkal. Jenis-jenis gempa bumi yang menyebabkan banyak kerusakan bangunan adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik dihasilkan oleh lempeng-lempeng bumi yang saling bertubrukan atau bergesekan. Lalu ada terjadinya tsunami. Tsunami adalah naik gelombangnya air laut yang menyerupai ombak, namun intensitasnya lebih besar. Tsunami akan terjadi ketika epicentrum gempa berada di bawah laut dan tidak terlalu dalam. Apabila tsunami ini akan terjadi, maka naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15-30 meter atau lebih
menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam. Dapat menjangkau beberapa kilometer dari pantai dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Lalu banyaknya korban jiwa berjatuhan. Ketika gempa bumi terjadi, banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dikarenakan tertimpa puing-puing reruntuhan bangunan, tertimpa tanah longsor, terbawa arus gelombang tsunami, dan lain-lain. Upaya pencegahan gempa bumi dan akibat yang ditimbulkan. Yang dimaksud dengan upaya pencegahan gempa bumi adalah upaya pencegahan atau meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi dari gempa bumi. Beberapa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, membangun konstruksi bangunan tahan getaran atau gempa. Hal ini bisa dilakukan terutama di daerah-daerah yang rawan gempa bumi. Sebagai contoh adalah negara Jepang. Negara Jepang adalah negara yang sangat rawan terjadinya gempa. Dengan demikian, bangunan-bangunan yang ada di Jepang pun dirancang dengan tahan gempa. Yang kedua, membekali pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengetahui cara-cara penyelamatan ketika terjadinya gempa. Yang ketiga, melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga praktek penyelamatan diri dari bencana gempa bumi. Lalu penanggulangan bencana alam, khususnya gempa bumi, ada beberapa yang harus dilakukan agar bisa mengatasi masalah gempa bumi. Yang pertama, pastikan Anda tahu area yang Anda tinggali. Biasanya masyarakat hanya menempati sebuah daerah atau tempat yang tanpa peduli hal sejenis itu. Padahal sangat penting mengenali area sendiri, seperti dekat dengan pantai atau tidak, bagaimana konstruksinya dan struktur tanahnya, bagaimana kondisi alamnya, bagaimana Anda menempatkan area untuk evakuasi diri. Jika tahu Anda beberapa tempat yang tidak sesuai dengan Anda. Yang kedua, biasakan untuk meletakkan barang yang sangat berat di bawah dan jangan ditumpuk di atas, menghindari adanya gempa bumi dan menyebabkan benda tersebut jatuh. Yang ketiga, perbaiki kabel yang rusak, menghindari kesetrum dan lainnya. Yang keempat, periksalah pondasi rumah dan usahakan untuk mencari area seperti lapang agar bisa menyelamatkan diri ketika terjadinya gempa. Lalu, jika terjadi gempa bumi, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan dan tidak boleh terserang rasa panik dan menjadikan Anda hanya bisa diam atau mengurung diri karena ketakutan. Hal ini akan membahayakan Anda dan keluarga Anda. Lakukan beberapa penanggulangan, yaitu segeralah keluar dari bangunan ataupun ruangan yang sedang Anda tempati. Utamakan diri Anda sendiri dan jangan bawa barang. Yang ketiga, apabila Anda sedang di dalam rumah atau suatu ruangan, andalkan bagian kolong meja untuk berlindung dan jangan lupa untuk melindungi bagian kepala dengan cara menutupnya dengan tangan atau benda lain. Yang keempat, carilah tanah yang lapang di sekitar. Hal ini akan berguna untuk Anda yang memang sedang berada di area bangunan banyak. Gempa biasanya menyebabkan keruntuhan. Lalu yang kelima, jika Anda berada di pantai, maka jauhi pantai dan usahakan untuk menyelamatkan diri tanpa ada bangunan di sekitar. Khawatir gempa berasal dari laut dan menyebabkan tsunami. Lalu tindakan yang bisa Anda lakukan setelah terjadinya gempa bumi. Pertama, periksa kondisi keluarga Anda, lalu apakah ada yang terluka atau hilang dan sebagainya. Kedua, biasanya sesaat setelah gempa mengalami masalah komunikasi atau masalah yang menyebabkan kota lumpuh total seperti listrik, tak ada air dan sinyal, maka usahakanlah terus bersama keluarga. Jika semua baik-baik saja, maka bantu orang sekitar untuk bisa melihat orang lain. Dan juga membantu orang sekitar mendata apakah mereka kehilangan orang atau keluarganya. Lalu yang keempat, hubungi pihak berwajib yang bisa diberikan informasi. Biasanya setelah bencana alam terjadi, Satgas atau tim khusus akan menangani masalah ini.